Sebelum kita masuk ke ceritanya, absen dulu yuk. Dari daerah mana aja kalian tinggal? Dan jika kisah ini pernah kalian alami, tulis di kolom komentar ya. Pagi itu seharusnya jadi pagi yang biasa. Matahari baru nongol sedikit, udara masih dingin, dan suara burung masih kedengeran di halaman rumah megah itu. Tapi nggak ada yang sadar, itu bakal jadi pagi terakhir yang normal buat keluarga ini. Pagi yang ngubah semuanya sampai akar. Pagi yang bikin satu rumah penuh orang, tapi rasanya kayak neraka. Cewek itu namanya Alena. Cantik bukan main, benar-benar cantik yang bikin orang kadang lupa cara nafas. Anak satu-satunya dari bos besar investor kripto yang duitnya kalau ditumpuk mungkin bisa nutup lapangan bola. Tapi pagi itu, dia cuma seorang anak yang mau sarapan sama mamanya. "Mah, nanti Alena mau video call sama papa. Dia bilang ada kabar bagus," katanya sambil senyum kecil. Mamanya nyaut sambil nyiapin sarapan. "Iya sayang, papa kamu dari tadi udah heboh banget. Katanya ini kabar gede." Gak ada tanda-tanda bahaya, gak ada firasat buruk. Alena sehat, energik, semangat. Dia bahkan sempat joget-joget kecil sambil nunggu teh hangatnya. Sampai tiba-tiba, cangkir di tangan Alena jatuh, pecah, dan dia berdiri kaku. Matanya membesar kayak habis lihat sesuatu yang gak bisa dijelasin. "Len, kamu kenapa?" tanya mamanya. Alena buka mulut tapi gak ada suara. Tangannya getar, kakinya juga. Terus dalam 1 detik yang gila itu, tubuhnya jatuh keras ke lantai. Napasnya berat, matanya berkedip cepat tapi gak fokus. Kayak ada sesuatu yang munci seluruh tubuhnya. "Alena!" teriak mamanya. Suara teriakan itu keras banget, benar-benar kayak suara seseorang yang hatinya ditarik keluar paksa. ART pada lari masuk, panik, bingung, takut megang, takut salah. "Allah, Len, jawab mama sayang, please, jangan gini." Suara mamanya pecah, lemas, kayak gak sanggup berdiri lagi. Dalam hitungan menit, rumah jadi kaos. Semua orang teriak, ART nangis, satpam panik, sopir buru-buru angkat tubuh Alena ke mobil. Dan sepanjang perjalanan ke rumah sakit, mamanya terus nahan wajah anak itu sambil ngomong, "Nak, dengar mama, tolong gerakin tangan kamu sedikit aja, sedikit aja." Tapi gak ada respon. Di IGD, dokter-dokter langsung datang. Mereka nyodorin alat, suntik, selang, apapun. Tapi makin lama, makin banyak kepala dokter yang datang dan saling pandang tanpa suara. Ekspresi mereka kebaca jelas. Ini bukan kasus biasa. Papanya datang setengah jam kemudian. Wajahnya pucat, matanya merah, setelan jasnya bahkan belum sempat dirapihin. Dia langsung nyamperin dokter. "Dokter, anak saya kenapa? Kenapa tubuhnya gak bisa gerak?" Dokternya jawab dengan suara yang bikin ruangan itu makin dingin. "Kami belum menemukan penyebabnya, Pak. Semua hasil pemeriksaan awal menunjukkan kondisi normal, tapi pasien tidak merespon. Ini sangat tidak biasa." Papanya langsung meledak. "Gak mungkin normal kalau anak saya tiba-tiba lumpuh. Cari penyebabnya. Saya gak peduli berapa biaya yang dibutuhin, saya mau dia sadar." Tapi malam itu, Alena tetap diam, tetap kaku, tetap kayak patung hidup yang matanya cuma bisa berkedip tanpa arti. Besoknya, keluarga itu pindah ke rumah sakit lain, lalu rumah sakit lain lagi, lalu ke kota lain. Puluhan rumah sakit besar, profesor neurologi, dokter spesialis langka, bahkan ahli luar negeri pun dihubungin. Tapi hasilnya sama. Tidak terdeteksi. Tidak ada kerusakan saraf, tidak ada racun, kondisi medis tidak bisa dijelaskan. Mamanya makin kurus, papanya mulai ngomong sendiri di pojokan kamar rumah sakit. "Allah, jangan ambil anak saya, jangan, saya mohon." Sampai satu hari, pagi yang lain datang. Pagi yang gak kalah dingin dari pagi saat semuanya dimulai. Pagi ketika seorang pria lusuh datang ke depan pagar rumah keluarga itu sambil dorong gerobak kecil isi barang rongsokan. Bajunya bau hujan, kakinya tanpa alas, rambutnya berantakan kayak gak pernah disentuh sisir. Dia cuma mau neduh sebentar, tapi dari situlah seluruh takdir keluarga ini mulai berubah arah. Satpam langsung ngegas, "Hei, lo jangan deket-deket sini, pergi."
Pria itu cuma nunduk. "Maaf Pak, hujan deras, saya cuma numpang bentar." "Gak ada numpang, ini rumah orang penting, sana." Tapi pria itu tiba-tiba ngomong pelan, hampir kayak gumaman. "Ada yang sakit parah ya?" Satpam langsung naik darah. "Lu siapa? Dari mana bisa tahu?" Pria lusuh itu cuma nunjuk dada sendiri. "Saya bisa ngerasain." Dan kalimat sederhana itu nantinya bakal jadi kalimat paling ditakuti sekaligus paling disyukuri keluarga itu. Pagi itu, pemulung yang hina di mata semua orang akhirnya buka pintu menuju sesuatu yang bahkan dokter pun gak bisa sentuh. Satpam masih berdiri sambil nahan emosi, tapi sesuatu di cara pria lusuh itu bicara bikin langkahnya berhenti sesaat. Bukan karena takut, tapi karena tatapan mata pria itu aneh, tenang, dalam, kayak dia nyimpen rahasia yang orang lain gak bakal ngerti. "Pak, saya cuma ngerasain ada yang kesakitan," ulang pria itu pelan. "Kesakitan apaan? Lu cuma pemulung, jangan sok tahu," bentak Satpam sambil nunjuk-nunjuk dada si pria. Tiba-tiba dari dalam rumah, suara Mama Alena terdengar, serak, capek, tapi penuh kepanikan. "Ada apa ribut-ribut di depan? Ada siapa?" Satpam buru-buru menoleh. "Bu, ada orang aneh, pemulung, ngaku-ngaku bisa ngerasain yang sakit. Saya usir aja sekalian." Mama Alena jalan mendekat, langkahnya pelan banget, lemes, kayak tiap gerakan ngerampas sisa tenaga terakhir. Rambutnya kusut, mata bengkak, wajahnya pucat. Sejak Alena sakit, dia nyaris gak tidur. Dia berhenti tepat di depan pria lusuh itu. Pandangannya lama, panjang, kayak nyari sesuatu di balik wajah kumal itu. "Kamu bilang di rumah ini ada yang sakit?" tanya mamanya pelan. Pria itu angguk. "Iya Bu." "Dari mana kamu tahu?" Pria itu ngelirik pagar besar rumah itu, lalu ke arah jendela lantai 2. Energinya berat sekali, kayak ada tubuh yang gak bisa balik ke dirinya sendiri. Satpam langsung menyelah, "Bu, jangan dengerin, ini omong kosong." Tapi mamanya nggak dengar, dia terlalu putus asa buat nutup pintu kemungkinan terakhir, bahkan meski kemungkinan itu datang dari orang berpakaian compang-camping. "Apa kamu bisa bantu anak saya?" Suara mamanya pecah, tangan yang gemeter megangi pagar, takut roboh. Pria itu gak langsung jawab, dia cuma buka tas kain kecil yang digendongnya. Di dalamnya ada gulungan kain lusuh, botol kaca kecil, akar kering, dan secuil batu hitam. Satpam jijik, "Bu, lihat kan, barang apa itu? Dia gila." Tapi Mama Alena malah nanya dengan suara lirih, "Kamu pernah sembuhin orang sakit kayak anak saya?" Pria itu menatap mamanya lama, lalu bilang pelan, "Saya pernah ketemu satu orang, keadaannya sama, lumpuh tanpa sebab. Semua dokter nyerah, tapi setelah saya bantu, dia bangun." Mama Alena langsung nutup mulut sambil berlinang, napasnya tercekat. "Allah, kayak anak saya." Satpam nyaris meledak, "Bu, tolong, dia cuma mau nipu." Tapi sebelum Satpam bisa lanjut ngomel, suara berat dari belakang mereka bikin semuanya berhenti. "Ada apa ini?" Papanya Alena muncul, wajahnya kusut, mata merah, bahu turun. Dia berdiri dengan cara yang gak pernah ditemuin siapapun, rapuh, sangat rapuh. Dia lihat pria lusuh itu sebentar, tatapannya tajam, tapi bukan marah, lebih ke ketakutan. Mama Alena buru-buru ngomong, "Pak, dia bilang bisa ngebantu." Papanya nyaris ketawa, tapi ketawanya pedih. "Kamu serius? Setelah puluhan rumah sakit, belasan profesor, kita sekarang mau percaya sama seseorang yang bahkan sepatunya gak punya?" Suasana hening beberapa detik. Lalu Mama Alena berkata sambil nangis, "Pak, kita udah kehabisan cara. Gimana kalau dia beneran bisa nolong?" Papanya nutup wajah, suaranya pecah. "Saya gak mau anak kita jadi bahan percobaan orang gak jelas." Tapi pria lusuh itu tiba-tiba bicara, "Pak, saya gak mau uang. Saya gak mau apa-apa. Saya cuma mau lihat dia sebentar." Suara itu bikin papanya ngangkat kepala. "Kamu gak mau uang?" Pria itu geleng, "Saya cuma mau nolong." Dan entah kenapa,
Kalimat itu gak terdengar kayak tipuan, justru kedengaran polos, dan itu yang bikin makin serem. Orang yang mau nolong tanpa minta apa-apa lebih susah ditebak daripada orang yang jelas-jelas mau uang. Papanya nahan napas, tatapannya pindah ke istrinya. Istrinya udah keburu menangis lagi. "Pak, tolong, biarin dia coba." Akhirnya papanya nyerah. Dengan suara pelan ia berkata, "Baik, tapi kalau kamu macam-macam, saya pastikan kamu gak keluar dari rumah ini." Pria itu cuma angguk pelan. "Saya paham." Mereka masuk ke rumah. Langkah pria lusuh itu pelan, penuh hati-hati. Mata satpam ngikutin dengan curiga, siap mukul kalau ada gerakan aneh. ART pada ngumpet, takut. Dan saat mereka sampai di kamar Alena, pria lusuh itu langsung berhenti. Alena terbaring di ranjang, tubuhnya kaku, mata setengah terbuka tapi kosong. Nafasnya pelan dan berat, selang oksigen nempel di hidungnya. Ruangan itu dingin, tapi bukan dingin AC. Dinginnya kayak dingin yang ngeluarin rasa takut dari tulang. Pria itu ngelangkah mendekat, semuanya otomatis ngejaga jarak, siap narik dia mundur kalau dia ngelakuin hal aneh. Begitu dia berdiri di sisi ranjang, dia menatap Alena lama banget, sampai papanya akhirnya bikin suara. "Hei, kamu dengar, jangan macam-macam." Tapi pria itu tetap diam. Lalu tiba-tiba dia ngomong. Suaranya kecil sekali. Papanya bingung, suara siapa? Pria itu jawab pelan, suara jiwanya, dia manggil seseorang. Mama Alena langsung gemetar, manggil siapa? Pria itu meletakkan tangannya di udara, tepat di atas dada Alena tanpa menyentuh, manggil dirinya sendiri. Ruangan langsung hening, kayak dunia berhenti, hanya alat monitor yang berbunyi monoton. Papanya langsung maju. "Kalau kamu cuma ngomong hal aneh, saya..." Belum selesai ngomong, tiba-tiba tangan Alena bergerak sedikit, cuma kedutan kecil, tapi itu kedutan pertama sejak berhari-hari. Mama Alena langsung teriak, "Allah, dia gerak, Pak, lihat jarinya." Papanya langsung limbung, hampir jatuh saking gak percaya. Len, kamu dengar Papa? Nak, kamu..." Pria itu masih fokus, wajahnya serius. "Jangan panik, dia lagi berusaha, tapi ada sesuatu yang ngejaga dia biar gak balik." Mama Alena nangis makin kencang. "Apa itu? Tolong selamatkan anak saya." Pria itu buka botol kecil berisi cairan bening. Aroma tanah basah dan herbal langsung keluar. Papanya nahan napas, siap bentak. Tapi sebelum ada yang ngomong, Alena tiba-tiba mengeluarkan suara. Suara kayak orang yang tenggelam bertahun-tahun dan akhirnya nyoba naik ke permukaan. Mama Alena langsung terjatuh ke lantai sambil nangis ketakutan. "Itu suara dia, itu suara Alena." Tapi suara itu bukan cuma suara, ada getaran, ada friksi, kayak kerongkongan Alena lagi dipaksa keluarin sesuatu yang gak seharusnya ada. Lalu bibir Alena bergerak, tremor, kejang kecil, sampai akhirnya keluar satu kata lemah yang bikin semua orang di ruangan itu berhenti bernafas. "Mama." Ruangan itu langsung membeku, semua orang berhenti bernafas. Kata itu, suara itu, setelah sekian lama Alena cuma diam, tiba-tiba dia manggil mamanya dengan suara lemah kayak bisikan dari dunia lain. Mama Alena langsung tersungkur sambil nutup mulut. Tangisnya pecah, bukan tangis biasa, tapi tangis yang keluar dari dasar hati yang udah hancur berkeping-keping. "Allah, anak mama, nak, kamu ngomong ya sayang." Papanya gak bisa berdiri lagi, dia jatuh duduk di kursi, tangannya gemeteran hebat, wajahnya pucat. "Len, itu kamu denger Papa?" Tapi Alena cuma bisa gerakin bibir sedikit, tubuhnya masih kaku kayak ketahan rantai tak terlihat. Nafasnya tersengal, bola matanya bergerak pelan seperti berusaha nyari sesuatu. Pria lusuh itu menarik kursi pelan, duduk tepat di samping ranjang. Dia gak takut, gak mundur. Tatapannya fokus ke mata Alena, kayak lagi ngobrol dengan sesuatu yang orang lain gak bisa lihat.
Jangan paksa bicara, nafas kamu belum kuat, ucap pria itu pelan. Papanya langsung naik nada. Hei, jangan seenaknya bicara, kamu. Tiba-tiba, Alena kejang kecil. Papanya langsung panik dan berhenti ngomel. Pria itu menaruh botol kecil di lantai. Kalau bapak teriak lagi, dia bakal makin jauh. Kalimat itu bikin papanya membeku seketika. Bukan karena diancam, tapi karena kata jauh itu terasa menakutkan. Mamanya pelan-pelan mendekat sambil pegang ujung sprei. Pria lusuh itu membuka satu gulungan kain lusuh. Di dalamnya ada batu hitam kecil yang bentuknya gak beraturan, kayak batu sungai yang dipoles, tapi menyimpan sesuatu yang aneh. Bukan batu biasa, ada kilap samar di permukaannya, seolah nyala mati hidup dalam gelap. Satpam yang ikut masuk kamar langsung mundur 2 langkah. Bu, hati-hati bu, itu apaan? Pria itu menyentuh batu itu dengan ujung jari. Detik berikutnya, udara di ruangan jadi berat. Bener-bener berat, kayak tekanan berubah. Papanya sampai pegang dada. ART yang tadi ikut ngintip dari pintu, buru-buru nutup mulut saking takut. Pria itu bergumam, ini dia, ini penghalangnya. Dia nempelin diri di sini. Mamanya bingung setengah mati. Penghalang apa? Tolong jelasin, tolong banget. Pria itu menatap Alena lagi. Dia bukan sakit, dia ditahan. Papanya langsung naik darah. Ditahan? Sama siapa? Siapa yang berani? Pria itu pelan menggeleng. Bukan ditahan manusia, Pak. Ruangan sunyi, benar-benar sunyi sampai bunyi monitor terdengar kayak palu godam. Mamanya menggenggam tangan Alena. Nak, kamu dengar mama sayang, kalau ada yang tahan kamu lawan ya nak, kamu pulang ya. Alena tiba-tiba menangis, air mata pertama setelah sekian lama. Air mata itu jatuh pelan dari sudut matanya, ngalisin pipinya yang pucat. Suaranya pelan banget, hampir gak kedengaran. Mama, tolong. Semua orang langsung pecah. Mama Alena nyium tangan anaknya sambil terisak. Papanya sampai gak sanggup berdiri lagi. Satpam pun terdiam, matanya merah. Tapi pria lusuh itu tiba-tiba bangkit. Saya harus mulai sekarang. Kalau ditunda, dia bakal tenggelam lagi. Papanya refleks maju. Tapi kamu mau ngapain? Kamu bahkan bukan dokter. Pria lusuh itu membalas dengan suara lembut yang entah kenapa menenangkan. Saya gak ngobatin tubuhnya. Saya bantu dia kembali ke dirinya. Kalimat itu bikin papanya terduduk. Entah kenapa semua rasa marah yang tadi membara hilang seketika. Pria itu kemudian mengambil botol bening berisi cairan yang tadi dikeluarkan. Dia menaruhnya tepat di dada Alena, masih tertutup oleh kain selimut tipis. Cairan bening itu tiba-tiba mengeluarkan gelembung kecil seperti mendidih walaupun gak panas. Mamanya menutup mulut. Ya Allah, itu kenapa? Pria itu menutup mata. Kedua tangannya diletakkan di sisi kepala Alena tanpa menyentuh. Suaranya berubah, lebih rendah, lebih dalam. Alena, balik. Pintu kamu udah kebuka sedikit. Kamu harus masuk sebelum ditutup lagi. Tiba-tiba, tubuh Alena kejang keras. Monitor jantung berbunyi cepat. Satpam buru-buru mau maju. Hei, stop! Jangan sentuh dia! Teriak pria itu tanpa membuka mata. Semua orang membeku. Tubuh Alena melengkung, mulutnya terbuka seperti gak bisa nafas. Tapi gak ada suara teriak, hanya picingan mata yang dalam, seperti ia sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. Papanya panik luar biasa. Tolong hentikan, kamu bikin dia kesakitan. Pria itu tetap diam, tangannya bergemetar, tapi tetap bertahan. Udara di ruangan semakin berat, seolah ada sesuatu yang muncul tapi tak terlihat. Lalu, tiba-tiba Alena berhenti kejang, tubuhnya jatuh lemas, nafasnya normal, tapi wajahnya terlihat syok. Dia membuka mata, dan untuk pertama kalinya, matanya fokus. Langsung ke arah pria lusuh itu. Dan dia bicara pelan sambil gemetar, tetapi jelas. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di tempat yang gelap itu? Semua orang terdiam. Pria itu membuka mata pelan. Tatapannya berubah, bukan lagi kayak pemulung lusuh, tapi seperti seseorang yang memikul sesuatu yang berat dan panjang dari masa lalu. Lalu dia menjawab, "Aku orang yang sama kayak kamu, yang pernah hilang sebelum akhirnya pulang."
Alena mulai menangis lagi. Tangisnya kali ini bukan karena sakit, tapi karena ketakutan yang sangat dalam. Seluruh tubuhnya bergetar. "Mama, aku takut. Tempat itu gelap banget." Mama Alena langsung memeluknya, menangis sambil menciumi kepala anaknya. "Gak apa sayang, kamu sama mama sekarang. Kamu aman nak." Tapi tiba-tiba pria itu angkat tangan. "Jangan dulu." Semua orang mematung. Dia belum pulang sepenuhnya. Kita baru buka pintunya, belum nutup yang satunya. Papanya kaget. "Maksud kamu apa?" Pria itu menarik nafas panjang, wajahnya lebih serius dari sebelumnya. "Kalian kira ini udah selesai? Ini baru permulaan." Alena tiba-tiba meremas tangan mamanya, wajahnya ketakutan, suara bergetar. "Ma, dia masih ada di sana. Dia belum pergi." Ruangan langsung jadi dingin. Papanya berdiri kaku, satpam pucat, mamanya menangis lagi. Dan pria lusuh itu menatap semua orang dengan mata yang pelan tapi tajam. "Kalau kalian siap, saya bakal lanjut. Tapi apa yang bakal kalian lihat nanti, gak semuanya akan bisa diterima manusia biasa." Suara langkah-langkah tergesa menggema di sepanjang koridor rumah megah itu, seolah seluruh udara di dalamnya berubah berat. Semua orang yang tadinya meremehkan kehadiran si pemulung mendadak mematung ketika tubuh Naya yang sebelumnya lumpuh total tiba-tiba mampu menarik nafas panjang, dalam dan pelan membuka matanya. "Ah, aku bisa ngerasain," bisik Naya lirih, suaranya serak kayak baru bangkit dari dunia lain. Ibunya langsung menjerit sambil memeluk Naya. "Ya Allah, Naya, kamu dengar suara mama? Kamu lihat mama?" Naya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Ma, kenapa aku kayak baru bangun dari mimpi panjang banget?" Semua dokter yang masih berada di ruangan saling pandang panik. Mereka secara medis nggak bisa ngejelasin apapun. 3 dokter senior yang terkenal paling angkuh sampai kelihatan gemetar. "Ini mustahil, secara klinis," gumam salah satu dokter, tapi suaranya hilang di lahap suasana yang pekat. Sementara itu, si pemulung, lelaki lusuh tadi, justru mundur pelan, kayak nggak nyaman jadi pusat perhatian. Bajunya masih robek, baunya masih campur aroma jalanan, tapi dari matanya ada sesuatu yang lain, sesuatu yang bikin orang terdiam tanpa ngerti kenapa. Ayah Naya, Pak Arman, masih ternganga sebelum akhirnya tiba-tiba bangkit dan melangkah cepat ke arah pemulung itu. "Tunggu, kamu tadi ngapain ke anak saya?" Nada bicaranya setengah marah, setengah takut. Si pemulung mengusap tangannya yang tadi menyentuh punggung Naya, lalu dia menjawab pelan, "Saya cuma nolong sebisanya, Pak, itu aja." "Kamu siapa sebenarnya?" Suara Pak Arman melemah. Pemulung itu menunduk. "Saya cuma orang kecil, Pak, cuma lewat, cuma nggak tega." Tapi Naya yang masih terbaring tiba-tiba membuka mata lebar-lebar dan nyari sosok pemulung itu kayak ada tarikan batin. "Bang, jangan pergi. Aku ngerasa ada yang narik aku balik ke tubuh waktu abang sentuh aku tadi." Semua orang tersentak. Suara Naya penuh kejujuran, tapi nadanya juga bikin bulu kuduk berdiri. Ibunya memegang tangan Naya erat. "Sayang, kamu ingat apa dari yang barusan?" Naya mengerjap pelan. "Gelap, berat, kayak ditarik ke tempat yang gak ada ujungnya. Tapi ada suara lembut, bilang, 'Balik, jangan tinggalin orang yang masih sayang sama kamu.' Habis itu ada tangan hangat, dan aku kebangkit lagi." Perlahan, semua kepala menoleh ke satu orang, si pemulung. Dia cuma diam, tapi dari wajahnya ada semacam kesedihan yang gak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, adiknya Naya yang dari tadi paling nyinyir dan ngeremehin pemulung melangkah maju dan ngehadang. Tunggu, bisa aja semua ini kebetulan. Kita nggak tahu dia ini siapa. Jangan-jangan dia cuma mau manfaatin kesempatan." Kalimat itu langsung bikin suasana jadi panas, tapi pemulung itu tetap diam, tidak marah. Pak Arman akhirnya angkat tangan untuk menenangkan. "Diam dulu semuanya." Dia menatap si pemulung tajam, tapi bukan dengan sinis, melainkan kayak orang yang sedang mencari sesuatu yang belum pernah dia temukan.
Kamu, tolong jelasin, kenapa kamu bisa bikin anak saya sadar setelah puluhan rumah sakit besar bilang dia nggak punya harapan lagi. Pemulung itu menghirup napas panjang pelan. Saya nggak bisa jelasin pakai kata-kata yang pinter-pinter, Pak. Tapi dari kecil saya selalu bisa ngerasain kalau ada orang yang hilang. Dan kalau saya pegang, saya bisa bantu mereka balik. Kalimat sederhana itu justru lebih bikin ruangan makin tegang. Semua orang diam, kecuali suara isak pelan dari ibunya Naya. Allah, jadi selama ini kamu... Saya nggak aneh-aneh, Bu. Potong pemulung itu cepat. Saya cuma percaya kalau hidup itu titipan. Dan kalau kita bisa nolong, ya kita nolong. Nggak peduli kita siapa. Hening, lama. Hening yang bikin semua orang bahkan nahan napas. Lalu tiba-tiba Naya bangkit pelan, masih lemah, tapi dia berusaha duduk. Ibunya panik mau bantu, tapi Naya pelan-pelan mendorong tangan ibunya. "Aku mau jalan sendiri," ucapnya lirih. Seketika ruangan heboh. Dokter sampai buru-buru maju cek ototnya, tapi Naya menyingkirkan tangan mereka dengan tegas. "Aku udah lama banget cuma bisa baring. Tolong, kasih aku kesempatan nyentuh lantai lagi." Dengan tangan gemetar, dia turunkan kakinya ke lantai. Semua orang nahan napas. Dan saat akhirnya kedua kakinya menyentuh lantai, dia berdiri. Tegak, walau masih goyah, tapi jelas-jelas berdiri. Ibunya langsung jerit menangis dan memeluk Naya sambil lututnya lemas. Ayahnya terjatuh duduk karena nggak kuat nahan emosi. Para dokter cuma bisa merosotkan bahu kalah total. Tapi yang paling mengejutkan, Naya berdiri sambil menatap lurus ke arah si pemulung. Sorot matanya bukan cuma terima kasih, tapi kayak ketemu seseorang yang dari dulu dia cari tanpa sadar. "Bang," Naya memanggil dengan suara gemetar. Pemulung itu refleks mundur satu langkah. "Iya, Mbak, aku mau." "Kamu dekat, jangan pergi dari sini." Ada gemuruh tekanan dari keluarga, tapi nggak ada yang berani ngomong setelah kenyataan barusan. Sementara itu, si pemulung kelihatan beneran bingung, seolah dia nggak pernah diperlakukan manusiawi seumur hidupnya. Tangannya gemetar ketika Naya ngulurin tangan pelan-pelan. "Bang, tolong pegang tanganku." "Kenapa harus saya?" Suaranya pecah. "Soalnya aku ngerasa aman waktu abang ada." Semua orang di ruangan itu tercengang. Si pemulung menahan napas, lalu akhirnya mendekat. Dia sentuh tangan Naya perlahan dan gadis itu langsung tersenyum dengan air mata mengalir. "Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa abang bukan orang biasa." Pemulung itu menunduk, suaranya sangat pelan. "Saya cuma orang yang selalu gagal, Mbak. Hidup saya berantakan, nggak punya apa-apa." Naya geleng. "Abang punya sesuatu yang nggak dimiliki siapapun di sini." Ibunya Naya yang masih menangis akhirnya bicara dengan suara gemetar. "Nak, kalau bukan karena dia, mungkin kamu nggak akan bangun lagi." Pak Arman perlahan berdiri, berjalan mendekati pemulung itu lalu berhenti tepat di depannya. Wajahnya serius, tapi mata berkaca-kaca. Si pemulung justru makin kebingungan. "Pak, jangan bilang yang aneh-aneh, saya cuma nolong." Pak Arman menghela napas berat. Sayang nggak mau kehilangan kamu juga." Pemulung itu terdiam. Semua orang menunggu. Pak Arman menatapnya lama sebelum akhirnya mengucap sesuatu yang bikin seluruh ruangan membeku total. "Kamu mulai hari "Ini mustahil, secara klinis," gumam salah satu dokter. Tapi suaranya hilang di lahap suasana yang pekat. Sementara itu, si pemulung, lelaki lusuh tadi, justru mundur pelan, kayak nggak nyaman jadi pusat perhatian. Bajunya masih robek, baunya masih campur aroma jalanan. Tapi dari matanya ada sesuatu yang lain, sesuatu yang bikin orang terdiam tanpa ngerti kenapa. Ayah Naya, Pak Arman, masih ternangas sebelum akhirnya tiba-tiba bangkit dan melangkah cepat ke arah pemulung itu. "Tunggu, kamu tadi ngapain ke anak saya?" Nada bicaranya setengah marah, setengah takut. Si pemulung mengusap tangannya yang tadi menyentuh punggung Naya. Lalu dia menjawab pelan, "Saya cuma nolong sebisanya, Pak. Itu aja." Kamu siapa sebenarnya?" Suara Pak Arman melemah.
Pemulung itu menunduk. Saya cuma orang kecil, Pak. Cuma lewat, cuma nggak tega. Tapi Naya yang masih terbaring tiba-tiba membuka mata lebar-lebar dan nyari sosok pemulung itu kayak ada tarikan batin. Bang, jangan pergi. Aku ngerasa ada yang narik aku balik ke tubuh waktu abang sentuh aku tadi. Semua orang tersentak. Suara Naya penuh kejujuran, tapi nadanya juga bikin bulu kuduk berdiri. Ibunya memegang tangan Naya erat. Sayang, kamu ingat apa dari yang barusan? Naya mengerjap pelan, gelap, berat, kayak ditarik ke tempat yang gak ada ujungnya. Tapi ada suara lembut, bilang, balik, jangan tinggalin orang yang masih sayang sama kamu. Habis itu ada tangan hangat dan aku kebangkit lagi. Perlahan, semua kepala menoleh ke satu orang, si pemulung. Dia cuma diam, tapi dari wajahnya ada semacam kesedihan yang gak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, adiknya Naya yang dari tadi paling nyinyir dan ngeremehin pemulung melangkah maju dan ngehadang. Tunggu, bisa aja semua ini kebetulan. Kita nggak tahu dia ini siapa. Jangan-jangan dia cuma mau manfaatin kesempatan. Kalimat itu langsung bikin suasana jadi panas. Tapi pemulung itu tetap diam, tidak marah. Pak Arman akhirnya angkat tangan untuk menenangkan. Dia menatap si pemulung tajam, tapi bukan dengan sinis, melainkan kayak orang yang sedang mencari sesuatu yang belum pernah dia temukan. Kamu, tolong jelasin, kenapa kamu bisa bikin anak saya sadar setelah puluhan rumah sakit besar bilang dia nggak punya harapan lagi? Pemulung itu menghela napas panjang, pelan. Saya nggak bisa jelasin pakai kata-kata yang pinter-pinter, Pak. Tapi dari kecil, saya selalu bisa ngerasain kalau ada orang yang hilang. Dan kalau saya pegang, saya bisa bantu mereka balik. Kalimat sederhana itu justru lebih bikin ruangan makin tegang. Semua orang diam, kecuali suara isak pelan dari ibunya Naya. Allah, jadi selama ini kamu... Saya nggak aneh-aneh, Bu. Potong pemulung itu cepat. Saya cuma percaya kalau hidup itu titipan. Dan kalau kita bisa nolong, ya kita nolong. Nggak peduli kita siapa. Hening. Lama. Hening yang bikin semua orang bahkan nahan napas. Lalu tiba-tiba Naya bangkit pelan, masih lemah. Tapi dia berusaha duduk. Ibunya panik mau bantu, tapi Naya pelan-pelan mendorong tangan ibunya. Aku mau jalan sendiri, ucapnya lirih. Seketika ruangan heboh. Dokter sampai buru-buru maju cek ototnya, tapi Naya menyingkirkan tangan mereka dengan tegas. Aku udah lama banget cuma bisa baring. Tolong, kasih aku kesempatan nyentuh lantai lagi. Dengan tangan gemetar, dia turunkan kakinya ke lantai. Semua orang nahan napas. Dan saat akhirnya kedua kakinya menyentuh lantai, dia berdiri. Tegak, walau masih goyah tapi jelas-jelas berdiri. Ibunya langsung jerit menangis dan memeluk Naya sambil lututnya lemas.